Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Malam ini, kami mengundang kalian untuk menelusuri lorong-lorong kegelapan yang jarang terjamah, di mana setiap sudut menyimpan rahasia dan setiap bisikan menyimpan ketakutan. Siapkan diri kalian, karena kisah yang akan kami sajikan bukanlah cerita biasa. Ini adalah pengalaman yang akan menghantui pikiran dan mengguncang jiwa kalian. Bersiaplah untuk menghadapi kengerian yang terpendam, karena inilah kutukan gaun merah, penampakan menyeramkan di kamar mandi. Irma dan Debbie, dua mahasiswa asal Surabaya, mendapat tugas survei KKN di sebuah desa yang berada di Jogja. Karena jarak antara Surabaya dan Jogja yang cukup jauh, serta banyaknya data yang harus mereka kumpulkan, mereka memutuskan untuk menyewa sebuah homestay di pusat kota. Homestay tersebut tampak sederhana tapi nyaman, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang membuat suasana di dalamnya terasa tenang, meski berada di tengah hiruk-pikuk kota. Setelah tiba di homestay, Irma dan Debbie segera menata barang-barang mereka. Keduanya sepakat untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk survei esok hari. Tak ada yang terasa aneh, hanya kelelahan yang menyelimuti mereka setelah perjalanan panjang. Keesokan paginya, mereka berangkat menuju balai desa untuk mulai mengurus keperluan survei. Proses berjalan dengan lancar, mereka berhasil mengumpulkan data dari wawancara dengan perangkat desa, melakukan pencatatan, dan berkoordinasi mengenai rencana KKN yang akan mereka laksanakan. Menjelang sore, mereka memutuskan kembali ke homestay untuk beristirahat. Setibanya di homestay, Debbie langsung mandi lebih dulu, sementara Irma menunggu di ruang tamu sambil menyiapkan beberapa catatan. Tak lama, giliran Irma yang mandi. Setelah selesai, dengan tubuh yang segar, Irma membuka kopernya dan mengambil kaos berwarna merah. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan kaos tersebut, sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan itu akan membawa mereka pada malam yang penuh kengerian. Setelah mandi, Irma dan Debbie memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar sambil mencari makan malam. Suasana di sekitar homestay terasa begitu tenang, hampir terlalu tenang. Hanya ada beberapa rumah penduduk di kejauhan dengan lampu yang menyala redup, membiaskan cahaya samar ke jalanan. Jalan yang mereka lewati sepi, hanya ditemani suara angin yang sesekali berdesir di antara pepohonan. Setelah menemukan warung makan sederhana, mereka menghabiskan waktu menikmati hidangan hangat di sana. Sehabis Isya, mereka kembali ke homestay dengan perut kenyang dan hati tenang, bersiap untuk menyusun laporan survei yang harus dilaporkan ke kampus keesokan harinya. Sekitar pukul 9 malam, suasana homestay benar-benar hening. Hanya suara lembut angin malam yang sesekali menerpa jendela memecah keheningan. Di ruang tamu, Debbie duduk di meja, fokus mengetik laporan di laptopnya. Sementara Irma duduk di lantai, sibuk menyusun dan merapikan data-data yang mereka kumpulkan selama survei tadi. Irma memastikan semuanya teratur agar Debbie bisa menyelesaikan laporannya dengan lebih mudah. Namun, di tengah kesibukannya, Irma tiba-tiba berhenti. Ia mencium sesuatu yang aneh, bau yang tak biasa, seperti rambut yang terbakar. Bau itu menyengat dan semakin lama semakin kuat, menusuk hidungnya hingga membuatnya sedikit pusing. Ia mengerutkan kening,
melirik ke arah Debbie yang masih asyik dengan laptopnya. Tak menyadari apa-apa, "Deb, lo nyium bau aneh nggak? Kayak ada yang kebakar." "Nih?" tanya Irma dengan suara sedikit ragu. Matanya mengitari ruangan seakan mencari sumber bau tersebut. Debbie mengangkat kepalanya sebentar dari layar laptop dan mengendus-endus udara di sekitar, namun tak merasakan apa-apa. "Ah, nggak ada bau apa-apa kok. Mungkin lo cuma kecapean," jawabnya dengan nada ringan, lalu kembali fokus mengetik. Irma menghela napas, tapi bau itu semakin kuat. Bukan sekadar samar, sekarang baunya benar-benar tajam, menusuk hidungnya hingga membuat perutnya terasa mual. Sesuatu terasa salah, tapi ia tidak tahu apa. Ruangan yang tadinya nyaman mendadak terasa berbeda, seolah ada kehadiran tak kasat mata yang mulai mengganggu ketenangan mereka. Irma masih merasa terganggu oleh bau menyengat itu, berdiri dan mulai mencari-cari sumbernya. Langkahnya pelan, hidungnya mengendus-endus udara di sekitarnya, berharap menemukan apa yang menyebabkan aroma aneh tersebut. Debbie, yang melihat tingkahnya, hanya tersenyum kecil tanpa beranjak dari laptopnya. Langkah Irma akhirnya terhenti di depan pintu kamar mandi. Bau itu semakin kuat, menusuk hidung hingga membuatnya mual. "Kayaknya dari sini," gumam Irma dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Tangan gemetar, ia meraih gagang pintu kamar mandi. Ada sesuatu yang membuat jantungnya berdebar cepat, seperti firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Perlahan, pintu kamar mandi terbuka, dan pemandangan yang menyambutnya membuat seluruh tubuhnya kaku. Di dalam kamar mandi, berdiri sosok wanita dengan kondisi tubuh yang sangat mengerikan. Kulitnya hitam gosong, mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging mentah yang hangus terbakar. Gaun tidurnya, yang dulunya mungkin berwarna merah cerah, kini compang-camping dan legam, seperti dibakar bersama tubuhnya. Wanita itu bergerak dengan gerakan lambat dan kaku, seolah sedang menahan rasa sakit luar biasa. Dari mulutnya yang kering dan pecah-pecah, terdengar jeritan parau, "Panaas! Panaas!" Suaranya serak, seperti orang yang sudah terlalu lama menjerit dalam kesakitan. Tubuhnya gemetar, seperti tersiksa oleh panas yang tak kasat mata, membakar dirinya perlahan. Matanya, matanya, merah menyala seperti bara api, menatap lurus ke arah Irma. Tatapan itu penuh amarah dan dendam, seolah-olah wanita itu menuntut sesuatu dari Irma. Wajahnya, yang terpanggang oleh panas, melotot dengan ekspresi kesakitan yang tak terbayangkan. Irma tersentak, napasnya terhenti di tenggorokan. Tubuhnya terasa dingin, darah seakan berhenti mengalir. Wanita itu semakin mendekat, jeritannya semakin keras. "Panaas! Tolong!" Irma ingin berlari, tetapi kakinya seakan tertancap di lantai. Irma menjerit kencang, panik membuncah di dadanya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari secepat mungkin menuju Debbie yang masih asyik dengan laptopnya di ruang tamu. Suara langkahnya tergesa-gesa, napasnya tersengal, sementara tubuhnya masih gemetar hebat. Debbie tersentak kaget, langsung bangkit dari kursinya ketika mendengar teriakan itu. Kenapa lo teriak-teriak gitu? Apa yang terjadi?" tanyanya bingung. Matanya terpaku pada Irma yang pucat dan tampak sangat ketakutan. Irma hanya bisa menunjuk dengan tangan gemetar ke arah kamar mandi. Lidahnya keluh, suara yang keluar pun terputus-putus.
Di kamar mandi, ada, kata Irma dengan suara lirih, tubuhnya gemetar semakin hebat. Tapi kata-katanya tak selesai, seolah rasa takut membekukan seluruh keberaniannya. Debbie, meskipun mulai merasakan ada yang tidak beres, menghela napas dan berusaha tetap rasional. Tenang, Irma, biar gue cek, katanya, mencoba menenangkan. Dengan perasaan campur aduk, ia memberanikan diri menuju pintu kamar mandi yang masih sedikit terbuka. Debbie ragu sejenak, tetapi kemudian mendorong pintu itu lebih lebar. Yang ia temukan hanyalah kamar mandi biasa, kosong dan sunyi. Tidak ada apapun di sana, hanya terdengar suara pelan tetesan air dari keran yang sedikit terbuka. Menambah kesan dingin di malam yang mencekam itu. Gak ada apa-apa di sini, Irma. Lo pasti cuma kebanyakan mikir atau halusinasi karena capek, kata Debbie dengan nada yang sedikit kesal, tapi lebih cemas. Irma, yang masih berdiri dengan tubuh gemetar, melirik ke arah kamar mandi itu lagi. Kosong. Tak ada tanda-tanda kehadiran sosok wanita yang tadi dilihatnya. Seolah semuanya hanya ilusi. Tapi dia begitu yakin dengan apa yang dilihatnya. Wanita terbakar itu begitu nyata. Debbie, meski tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mencoba menenangkan temannya. Udah, mending lo tidur aja. Lo butuh istirahat. Besok kita masih banyak kerjaan. Gue lanjutin laporan dulu, ujarnya, lalu mengantar Irma ke kamar untuk beristirahat. Malam semakin pekat, suasana di homestay itu terasa semakin sunyi. Tapi di dalam hati Irma, ketakutan itu masih belum sepenuhnya hilang. Tetesan air dari kamar mandi masih terdengar pelan, seakan menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Waktu merangkak perlahan, jam menunjukkan pukul 1 dini hari ketika Debbie akhirnya selesai mengetik laporannya. Dengan mata yang mulai berat, ia memutuskan untuk tidur. Ia berjalan menuju kamar dengan pikiran yang dipenuhi rasa lelah. Namun, saat pintu kamar terbuka, pandangannya langsung disergap oleh pemandangan yang membuat darahnya seketika membeku. Di ranjang, Irma berbaring dengan tubuh yang kejang-kejang. Mulutnya terkatup rapat, hanya terdengar desahan napasnya yang terengah. Tapi yang membuat Debbie hampir menjerit adalah sosok bayangan hitam pekat yang tampak menindih tubuh Irma. Sosok itu tak berbentuk jelas, hanya seperti kabut kelam yang berat dan menekan. Irma, teriak Debbie panik, suaranya memecah kesunyian malam. Matanya membelalak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Irma membuka matanya lebar-lebar, tapi tubuhnya tetap terkunci. Hanya matanya yang bergerak liar, penuh ketakutan, seolah meminta tolong. Debbie tak berpikir panjang. Dengan napas yang tersengal dan dada berdebar kencang, ia berlari ke arah Irma dan berusaha mendorong tubuh temannya itu. Irma, bangun, teriaknya, suaranya serak oleh ketakutan. Debbie berusaha meraih Irma, namun tangannya terasa berat seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Dalam hitungan detik yang terasa seperti selamanya, sosok bayangan hitam itu mendadak lenyap. Seperti kabut yang terhembus angin, meninggalkan Irma terkapar di tepi ranjang, napasnya masih tersengal-sengal. Tubuhnya yang semula terkunci kini bisa bergerak lagi, tapi jelas masih didera ketakutan. Lo ketindihan? Ya, tanya Debbie dengan suara yang sedikit bergetar, masih mencoba mengendalikan rasa takut yang menjalar di tubuhnya. Irma mengangguk lemah, suaranya terputus-putus. Iya,
gue nggak bisa napas. Berat banget, Deb. Kayak ada yang nindih gue. Debbie menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya meski hatinya bergejolak. Itulah kenapa lo harus baca doa dulu sebelum tidur, katanya dengan nada sedikit kesal, tapi jelas terdengar dia lebih berusaha menyembunyikan ketakutannya sendiri. Tanpa banyak bicara lagi, mereka berdua kembali ke tempat tidur. Meski tubuh mereka lelah, ketakutan yang membekas dari kejadian barusan membuat suasana malam itu semakin mencekam. Di luar, angin berdesir pelan, sementara di dalam homestay, keheningan yang berat menyelimuti mereka berdua. Mereka mencoba tidur, tapi bayangan kegelapan tadi seolah masih ada, mengintai di sudut ruangan, menyisakan ketakutan yang tak akan mudah hilang. Belum lama mata mereka mulai terpejam, Irma tiba-tiba mendengar suara aneh. Suara itu berasal dari kamar mandi, seperti suara air mengalir deras, seolah ada seseorang yang sedang mandi di dalam. Ia membuka matanya lebar-lebar. Rasa kantuk hilang seketika digantikan oleh ketakutan yang merayap. Deb, denger enggak? Dari kamar mandi, ada yang mandi, bisik Irma dengan suara gemetar. Matanya terpaku ke arah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Debbie, yang sudah sangat kelelahan, awalnya malas menanggapi. Ia menghela napas panjang, setengah jengkel. Apaan sih, Irma? Gue ngantuk banget. Lo halu lagi kali. Udahlah, tidur aja, gumamnya sembari memejamkan mata kembali. Tapi suara itu semakin keras, bukan hanya air yang mengalir. Tapi kali ini terdengar jelas jeritan mengerikan dari dalam kamar mandi. Suara seorang wanita yang menjerit kesakitan. Panas, panas. Jeritannya serak, penuh derita. Debbie mendadak tersadar, rasa kantuknya lenyap seketika. Ia duduk tegak di tempat tidur, mendengarkan dengan seksama. Bulu kuduknya meremang. Suara itu semakin nyata, air yang mengalir kencang, ditambah jeritan memilukan dari dalam kamar mandi. Lo denger enggak? Debbie berbisik cemas. Matanya kini terfokus pada pintu kamar mandi. Irma mengangguk, wajahnya pucat. Suara jeritan itu terdengar begitu jelas di tengah keheningan malam. Ada yang di dalam, kata Irma, suaranya nyaris tak terdengar. Debbie, meskipun ketakutan, mencoba memberanikan diri. Siapa di dalam? Teriaknya dengan nada gemetar, berharap ada jawaban yang masuk akal. Namun, yang mereka dengar hanya jeritan yang semakin menyayat, seolah wanita itu sedang disiksa oleh panas yang tak tertahankan. Pintu kamar mandi tetap tertutup rapat, namun suara-suara itu terus menghantui mereka. Malam itu, suasana homestay terasa mencekam. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan tirai di jendela, namun udara terasa lebih dingin, lebih berat. Jeritan dari dalam kamar mandi masih terdengar, menggema di telinga mereka, membuat keduanya hanya bisa saling pandang, terperangkap dalam ketakutan yang tak tertahankan. Jeritan itu semakin menjadi-jadi, memecah keheningan malam. Suara perempuan itu kini lebih parau, seolah disiksa oleh panas yang tak tertahankan, membuat suasana semakin mencekam. Debbie dan Irma, meski seluruh tubuh mereka bergetar oleh rasa takut, memutuskan untuk bertindak. Dengan peralatan seadanya, sebatang kayu dari gantungan pakaian dan ponsel sebagai penerang, mereka mencoba memberanikan diri mendekati kamar mandi. Debbie, dengan tangan yang gemetar hebat, perlahan membuka pintu kamar mandi. Ketika pintu terbuka sedikit,
Pemandangan di depan mereka membekukan darah di pembuluh nadi. Di dalam kamar mandi yang semula kosong, kini terlihat sosok wanita mengenakan gaun merah. Tubuhnya hitam legam seolah terbakar hidup-hidup. Kulitnya melepuh dan mengelupas, mengeluarkan asap samar. Dia terus bergerak-gerak dengan jeritan menyayat hati. Panas, panas. Wajahnya mengerikan, penuh luka bakar, matanya merah menyala, menatap langsung ke arah mereka. Tatapannya bukan hanya penuh penderitaan, tapi juga amarah yang mendalam. Jeritan, panas, terulang lagi. Kali ini lebih nyaring, memekakkan telinga mereka. Debbie dan Irma berdiri terpaku. Tubuh mereka seolah terkunci oleh ketakutan yang tak terlukiskan. Bayangan hitam dari sosok itu melayang-layang, seolah panas dari tubuhnya memancar ke seluruh ruangan. Dalam kepanikan yang tak tertahankan, Debbie dan Irma berteriak bersamaan, suaranya menggema dalam kegelapan malam yang mencekam. Irma, dengan refleks alami, menarik tangan Debbie, berlari menuju pintu keluar homestay yang terasa menakutkan. Mereka berlari dengan segenap tenaga, jantung berdebar kencang, berharap menemukan seseorang yang bisa melindungi mereka dari kutukan yang mengintai. Kegelapan malam menyelimuti mereka, dan saat langkah kaki mereka mendekati jalan raya, harapan mulai memudar. Namun, di kejauhan, mereka melihat cahaya lampu. Ternyata, seorang pedagang bakso sedang lewat, gerobaknya mengeluarkan aroma menggoda yang seakan mengingatkan mereka akan dunia luar yang lebih aman. Debbie dan Irma berlari ke arah pedagang bakso itu. "Pak, tolong, ada sesuatu yang aneh di homestay kami," seru Debbie. Suaranya bergetar. Pedagang itu menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu. "Ada apa, Ndu?" tanyanya, perhatian. Debbie, tanpa menunggu, menceritakan semua kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami, tentang sosok wanita berbaju merah yang muncul dari kamar mandi, jeritan yang menyayat hati, dan bagaimana mereka terpaksa melarikan diri. Pedagang itu mengerutkan kening, jelas terkejut. "Neng, mau berani tinggal di situ? Kamu pakai baju merah lagi?" "Begini saja, kalian saya titipkan di pos satpam di depan untuk menunggu pagi." Debbie dan Irma mengangguk, merasa sedikit lega mendengar tawaran itu. Dengan langkah cepat, mereka mengikuti pedagang bakso menuju pos satpam yang tidak jauh dari situ. Di pos, seorang satpam bertugas. Wajahnya tenang meski dini hari telah menjelang. "Kenapa ini, Ndu?" tanya satpam itu, merasakan aura ketakutan yang menyelimuti mereka. Debbie dan Irma saling pandang sejenak sebelum bergantian menceritakan segala kejadian yang mereka alami di homestay. Mereka menjelaskan tentang jeritan, sosok wanita, dan bagaimana mereka melarikan diri. Satpam hanya mengangguk, menanggapi dengan senyum yang aneh. "Oh, kalian tidur di homestay itu?" tanyanya pelan, memperhatikan reaksi mereka. Ketika mereka mengangguk ragu, satpam mulai bercerita. "Dulu, ada seorang perempuan cantik yang tinggal di sana. Ia berselingkuh dengan suami orang lain. Suatu malam, istri sahnya menggerebek mereka di homestay itu. Dalam kemarahan yang membara, istri sahnya membakar perempuan yang memakai gaun merah itu hidup-hidup. Sejak saat itu, korinnya tidak pernah tenang, seperti merasakan dibakar yang tak pernah berhenti. Itulah sebabnya, suara dan penampilannya masih bisa kalian lihat,
dan penampakan itu pasti terjadi jika ada yang memakai baju merah menginap di homestay itu. Debbie melihat kepada Irma yang saat itu memakai kaos warna merah. Pantesan aja lo gitu, Irma pakai kaos merah, gumamnya. Cerita satpam itu menggema di dalam benak Debbie dan Irma, menambah lapisan ketakutan dalam malam yang sudah cukup mencekam. Dengan setiap kata yang diucapkan, kegelapan di sekitar mereka terasa semakin nyata, seolah arwah wanita berbaju merah itu berada di dekat mereka, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Pagi menjelang dengan lembut, menyebarkan sinar kuning keemasan yang menembus kegelapan malam yang tersisa. Debbie dan Irma berdiri di luar pos satpam. Wajah mereka masih terlihat lelah dan ketakutan. Jam menunjukkan pukul 5 pagi, dan suara burung mulai berkicau, menandakan hari baru yang penuh harapan. Namun, peristiwa malam yang mereka alami masih membayangi pikiran mereka. Pak Satpam yang menemani mereka, menatap mereka dengan tatapan penuh pengertian. "Ayo, kita kembali ke homestay. Saya antar kalian," katanya dengan suara tenang, mencoba memberikan sedikit rasa aman. Dengan langkah berat, Debbie dan Irma mengikuti Pak Satpam kembali ke homestay yang semalam menyimpan banyak misteri. Pintu masuk homestay terlihat sama seperti malam sebelumnya, namun kini seolah ada aura berbeda. Kesunyian yang menyelimuti tempat itu terasa lebih menakutkan, dan mereka berdua saling melirik dengan penuh waspada. Sesampainya di dalam, suasana dalam homestay itu sepi. Debbie langsung menuju meja tempat ia mengerjakan laporan semalam. Laptopnya masih tergeletak di sana, dan laporan yang telah ia selesaikan semalam tampak menunggu untuk diserahkan. Irma membantu merapikan barang-barang mereka, tetapi matanya tidak bisa lepas dari pintu kamar mandi yang tampak tertutup rapat. "Lo yakin aman, Deb? Kamar mandi itu?" Suara Irma bergetar saat mengingat pengalaman semalam. Debbie mengangguk, berusaha menunjukkan keberanian meskipun hatinya masih bergetar. "Kita cepat saja, Ir. Kita bisa pergi setelah ini," jawabnya, berusaha menenangkan diri sendiri. Dengan hati-hati, mereka mulai berkemas, mengumpulkan barang-barang yang perlu dibawa pulang. Namun, saat mereka beranjak ke pintu keluar, tiba-tiba mereka mendengar suara halus dari dalam kamar mandi, seperti suara gemericik air yang mulai mengalir kembali. Kedua wanita itu saling menatap dengan ketakutan. Pak Satpam, yang merasakan ketegangan di antara mereka, bertanya, "Ada apa, Nduk? Kenapa wajah kalian pucat?" Debbie menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Enggak, Pak. Baiklah, ayo keluar," kata Pak Satpam, berusaha memberikan ketenangan. Mereka melangkah keluar dari homestay itu dengan hati-hati, melintasi ambang pintu yang seakan menyimpan banyak rahasia. Pak Satpam menghubungi pengurus homestay untuk mengembalikan kunci dan beres-beres administrasi. Saat mereka mencapai jalan raya, sinar matahari pagi terasa hangat di kulit mereka, menandakan bahwa kegelapan malam telah berlalu. Namun, rasa takut dan ketidakpastian masih membayangi pikiran mereka. Di perjalanan pulang ke Surabaya, Debbie dan Irma duduk di kursi belakang mobil dengan keheningan yang tegang. Setiap kali mereka melirik ke jendela, bayangan sosok wanita berbaju merah seolah masih menghantui mereka, terkurung dalam ingatan dan kegelapan malam yang menakutkan. Mereka berdoa agar pengalaman itu menjadi pelajaran, dan bertekad untuk tidak pernah lagi meremehkan kisah-kisah misterius yang ada di sekitar mereka.
Terima kasih telah bergabung dalam Kutukan Gaun Merah, penampakan menyeramkan di kamar mandi bersama Cerimis. Ingatlah, malam ini mungkin tampak tenang, tetapi kegelapan selalu menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Apalagi yang akan kita temui di balik bayang-bayang. Tetaplah bersama kami di Cerimis, karena masih banyak kisah menyeramkan yang siap menguji keberanianmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.